Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi seperti biasa, bagi yang baru join silahkan ditonton dulu episode sebelumnya karena kita sudah semakin jauh sekali dari yang kode awal. Bagi yang sudah ngikutin, saya berterima kasih sekali. Langsung setelah saya kemarin coba-coba program kita ini, ada satu masalah ini. Ketika saya lihat ada kelemahan ketika kita masukin asal, misalkan masukin sesuatu yang nggak ada angkanya, walaupun ada angkanya juga, misalkan USD, ada masalah nih, misalkan nggak sengaja, misalkan si usernya masukin huruf daripada angka di konversi yang awal. Kalau yang kedua kan nggak masalah, mau kalian masukin apa aja asal itu nggak ada di dictionary-nya, kalian aman. Tapi kalau yang di awal ternyata ada masalah nih. Si program kita pas kita mau convert angka jadi desimal dari string, dia nggak bisa ya orang ada hurufnya gitu, hurufnya harus diinterpretasikan sebagai desimal. Gimana nih caranya? Ada namanya try and accept. Itu tuh gimana caranya kalau kita pengen ngehandle suatu error. Jadi misalkan di sini ada error, value error nih. Nah, gimana caranya biar si program kita nggak crash? Kalau ini kan crash kan, dia langsung keluar, langsung exit. Gimana caranya biar program kita tetap jalan walaupun ada error seperti itu? Nah, namanya try and accept. Nah, itu salah satu cara buat ngehandle error. Gimana cara implementasinya? Kita langsung sini. Kita analisis dulu. Jadi awalnya kita minta user buat input sesuatu. Nah, daripada kita nunggu sampai akhir nge-convert float dan dia baru error di sana ketika user udah beres semuanya, ini kita langsung convert aja dari awal floatnya, stringnya. Nah, biar kalau ada errornya langsung di awal gitu, ya enggak? Nah, berarti kan gini. Nah, mata uang ini kita pengen jadiin float, ya enggak? Nah, salah. Nah, ya kan? Nah, gimana caranya buat ngehandle error tadi kan? Kalau misalkan sekarang user masukin sesuatu, misalkan huruf, kita langsung error. Nah, gimana caranya? Pakai tadi try blok baru sama accept. Nah, acceptnya kita masukin nama errornya, kemungkinan errornya kan di sini kemungkinan errornya value error nih. Kita masukin value error. Nah, di dalamnya kita terserah mau ngelakuin apa ketika error itu jadi gini. Try, cobain blok ini apakah ada error di dalamnya. Nah, kita kan coba float, dia makan konversi ke float. Kalau nggak ada masalah lanjut, nggak usah nggak dihiraukan acceptnya, langsung lanjut ke bawah, lanjut terus, balik lagi ke atas, minta program kita jalan terus. Nah, kalau misalkan ada error, dia langsung bilang, oh kalau ada value error nih, misalkan user tadi kita contohnya masukin huruf, jangan lanjutin, mendingan jalanin blok program ini. Nah, kita pengen nulis misalkan masukkan angka yang valid, nah, misalkan enggak. Terus dia karena kita udah bikin mata uang inputnya ini tadi kosong, ya nggak, udah error, mending kita langsung continue. Nah, continue itu apa? Continue itu sintaks yang bilang jangan ngelanjutin sisa kode di bawah, langsung reset aja ke atas lagi while true-nya tetap jalan gitu. While true-nya kan tetap jalan karena terus jalan, tapi continue itu bilang lanjutin loopnya tanpa harus ngelihat kode setelah kata continue itu. Makanya di sini karena tadi kita udah ada error, kita bilang udah minta aja lagi masukin jumlah ulang gitu, masukin data ulang ke usernya. Nah, udah, kalau dengan begitu udah beres. Kita cobain apakah kode kita lebih aman
sedikit. Misalkan kita masukin bla, masukkan angka yang valid. Nah, masukkan jumlah kata yang verifikasikan lagi kan. Nah, so misalkan 1000 Snowland. Duh, ada masalah lagi ternyata. Di sini tuh masalahnya sebelum kita pakai try ini, si mata uang awal input itu variabelnya string kan. Nah, variabel string itu kita pakai di sini pakai fungsi len buat kasih tahu kalau misalkan user udah beres atau belum. Nah, yang jadi masalah variabel float itu nggak ada si panjang karakternya berapa, makanya tadi ada masalah. Gimana caranya? Nah, yang paling gampang itu pindahin si if ini ke sini. Nah, saya jelasin sedikit. Jadi misalkan usernya dia cuma ngasih enter doang. Nah, ketika enter doang itu kan value error. Dia nggak ada isinya apa-apa, nggak ada angka apapun. Pas dia mencoba pas Python mencoba convert ke float, error kan? Dia langsung nge-trigger accept value error. Nah, di sini kita cek dulu apakah mata uangnya ini bisa jadiin string. Kan dia nggak ngejalanin ini kan, tadi gagal kan. Nah, langsung di if aja di sininya. Apakah ini line-nya angkanya stringnya karakternya 0. Kalau iya langsung break aja, langsung beres kan, karena user cuma nge-enter doang. Dia nggak bakal mencoba ke sini, nggak bakal, karena kan udah langsung di break, program kita aman. Nah, kalau misalkan usernya salah masukin huruf ke dalam ini daripada angka, dia udah pas nyobain ini angkanya nggak 0 ya kan, karena ada karakter di dalamnya, dia if-nya bakal bilang false, lanjut ke bawahnya print, masukkan angka yang valid, continue. Jadi program kita aman. Cobain lagi. Masukkan angka yang valid. Misalkan 1000 ini, masukkan mata uang asal USD, aman. Langsung sip, program kita aman. Oke, lanjut. Saya ngelihat di outputnya ini rada nggak enak gitu. Si ininya cuma 180 turut banyak gitu. Gimana kalau ada tulisan misalkan kan kita udah ngekonversi, bisa konversi ke USD, Euro, Pounds, segitunya dikasih tahu gitu, ini sama dengan ini gitu. Kayaknya lebih enak gitu. Nah, gimana caranya? Ada caranya gampang. Kita beresin aja di bawah sini pakai yang namanya string format. Nah, string format itu dia ngeluarin kita bisa naruh variabel di dalam string, di dalam print gitu kan. Kalau awalnya kita cuma naruh variabel aja, atau kita nulis tulisan aja gitu. Gimana caranya kita kombinasi dua itu, namanya string format. Gimana caranya nih? Misalkan nih kita kan punya mata uang awalnya, jadi saya pengen ngasih tahu misalkan USD. Nah, USD itu kan ada di tuple awal nih. Di tuple awal. Gimana cara pakai tanda ini nih, tek gitu. Tanda ini tuh bilang masukin suatu variabel ke dalam sini. Nah, ikutin dulu. Masukin variabel ke dalam sini. Terus kita pengen spasi, kita masukin variabel si angka dari masukan awalnya. Tadi kan kita ditanya misalkan 50, jumlah 50 US dollar, berarti 50 tulisin USD 50 gitu kan. Terus sama dengan IDR segitu yang kita hasil dari kalkulasi kita. Tulis dot format. Nah, format itu adalah fungsi, di sini fungsi dari string, dari variable string manapun bisa kalian kasih format. Isinya kita bisa masukin variabel-variabel yang pengen dimunculin di sini sesuai urutan ya. Kita di sini kita munculin apa harus sesuai urutan di sini.
dipisahin dalam koma. Dalam koma, dan jangan lupa itu harus berisi tuple juga, mirip kayak tuple awal, kayak tuple sebelumnya. Kita pengen si awal 1 karena kan isinya si tulisan tadi USD, Euro, GBP gitu-gitunya kan. Yap. Terus kita pengen masukin awal jumlah si mata uang awalnya juga, sama yang terakhir itu kalkulasi jumlah hasil kalkulasi kita. Nah, gitu. Hasilnya gimana? Di sini kan kelihatannya bingung kan maksudnya apa? Nih, maksudnya kayak gini. Masukkan mata uang 1.200 USD. Masukkan jumlah mata yang dipromosikan misalkan 500. Pengen Singapura SGD. Nah, udah beres, print. Nah, kenapa ada masalah? Masalahnya adalah ternyata format itu kita nggak perlu masukin pakai tuple juga, dia udah ngerti. Jadi masukin semua yang kita pengen ini sesuai jumlahnya, itu tinggal pisahin aja pakai koma. Kita nggak perlu masukin tuple yang kayak tadi bilang kan awalnya. Di sini saya masukin jadi tuple gini nih. Nah gitu, ternyata nggak perlu, karena masuk akal sih kalau misalkan saya pengen masukin beberapa tuple. Kalau kita masukin ke dalam tuple lagi dia nanti bingung. Intinya fungsi format itu ternyata nerimanya langsung aja pisahin semuanya dalam koma sesuai jumlah si tadi curly bracesnya itu. Misalnya ada 3, berarti kalian harus masukin 3 jumlah variabel ke dalamnya. Gitu. Kita cobain. USD 500 atau uang asal SGD. Beres. Sip. Oh, ini tadi ada saya debugging sedikit. Nah, intinya seperti itu. Kita jadi keluarin itu ada SGD. Ini semua kan variabel awal nih. Di sini kan tadi ini spasi ini sama dengan IDR, kita tulis di sini IDR, ya kan? Sama hasil kalkulasi kita, begitu. Segitu dulu. Banyak debugging, ya itulah programming. Saya juga banyak salahnya, wajar, karena saya nggak ingat semuanya. Kalian nggak perlu ingat semuanya. Belajar dari kesalahan, ulangi terus sampai programnya bisa jalan. Oke? Recap sedikit, kita di awal tadi udah belajar tentang try and except, gimana cara nge-handle error, pakai masukin try except, terus masukin error juga, terus kita udah pindahin if statementnya ke dalam sini karena variabel udah kita ubah. Sama kita belajar juga tentang format, gimana caranya nulis suatu string, masukin juga variabel di dalamnya. Segitu dulu. Saya bakal tulis semua kode ini di blog saya, kitangoding.jimmyganteng.com. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di komen. Pokoknya berkembang terus, maju terus Indonesia, tetap ngoding. Oke? Saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.